semuanya. Kita masuk lagi ke bulan April untuk readingan tentang asmara. Dan aku mau mulai untuk readingan ini dimulai dari zodiaknya Sagittarius. Sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau mengingatkan kalian lagi bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk kalian. Bisa jadi ini adalah energi kamu, bisa jadi juga bukan, bisa jadi ini energinya terbalik dengan orang yang sedang kamu fokuskan, bisa jadi juga memang ini bukan untuk kamu pesannya. Kalau memang ini bukan untuk kamu pesannya, kamu bisa skip video ini dan pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik energi kamu. Oke. Dan readingan ini berlaku untuk bukan hanya untuk Sun doang, tapi berlaku juga untuk Moon, Rising, dan Venus. Oke, Sagittarius. Kita lihat dulu untuk energi yang berbicara di bulan April. Sagittarius ada apa? Di sini ada true love dan soulmate. Ya, satu persatu aja ya kita ulik. Biarpun dua buah kartu ini erat banget sih gitu, saling berkaitan. True love. Ada cinta sejati untuk kamu. Kalau untuk yang belum berpasangan, ini semacam pertanda kalau cinta sejati kamu sedang di dalam perjalanan. Jadi kamu harus yakin kalau akan ada hubungan yang baik yang ditakdirkan untuk kamu. Nah, tapi kartu ini juga mengingatkan untuk tidak berkompromi kalau hubungan itu juga nggak cocok gitu loh. Nah, pesan yang ingin disampaikan di kartu ini lebih untuk mengingatkan kita bahwa pondasi dari sebuah hubungan sejati itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menghargai diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka pasangan kita pun akan menghargai kita juga, gitu. Nah, kemudian kartu yang satunya lagi di sini ada soulmate. Jadi ya kalau tulisannya sih dibilang yes, this is your soulmate gitu. Salah satu cirinya adanya ikatan jodoh kalau menurut aku tuh adalah dimana kita bisa merasakan perasaan yang akrab, bisa merasakan perasaan nyaman dengan orang yang bersangkutan. Jadi ya coba aja rasakan apakah keakraban itu ada antara kamu dan orang itu. Apakah ada kenyamanan yang dimaksudkan tadi gitu. Banyak orang yang nanya kan ya, kapan akan ketemu jodohnya, di mana ketemunya, siapa orangnya. Nah, ya kartu ini bisa jadi semacam validasi kalau ini nggak lama lagi akan terjadi. Gitu. Bisa juga orang itu sebenarnya sudah kamu kenal, tapi kamu belum sadar kalau dialah sebenarnya soulmate kamu. Atau bisa jadi juga mungkin kartu ini untuk mengingatkan bahwa sebenarnya pasangan kamu yang ada saat ini ternyata bukan soulmate kamu gitu, dan akhirnya kamu menyadari gitu. Tapi ada baiknya sih kita lihat dulu ya energi yang bicara. Oke, di sini ada Hierophant. Aku lihat awalnya hubungan kalian itu hubungan yang deep ya, deep banget. Di sini ada Hierophant ya. Ini semacam gambaran bahwa ada komitmen yang dalam antara kamu dengan seseorang. Bisa jadi kamu udah nikah atau bertunangan dengan orang ini. Dan kalaupun belum ya, tapi yang jelas hubungan kamu dengan seseorang ini cukup dalam, sangat dalam lah. Dan di sini juga ada Two of Cups yang menekankan lagi gitu, bahwa memang hubungan kalian berdua itu sangat dekat, sangat intim. Jadi ikatan emosional di antara kalian berdua itu sangat
kuat. Itu aku lihat di awalnya. Nah, kalau kartu berikutnya di sini ada Eight of Swords ya. Ini bisa banyak arti sih untuk hal ini gitu. Jadi untuk kartu ini bisa banyak artinya. Bisa jadi seseorang di antara kalian berdua itu, entah kamu, entah pasangan kamu, itu rela melakukan apa saja untuk kamu, demi kamu tetap ada di dalam hubungan. Bisa jadi kamu yang rela melakukan apa saja demi hubungan kalian ini tetap aman. Nah, atau bisa juga kemungkinannya ada salah satu dari kalian mungkin adalah orang yang termasuk suka mendominasi hubungan, yang malah membuat pasangannya itu jadi frustasi karena merasa terlalu dikendalikan. Atau, nah ini makanya tadi aku bilangnya ini penafsirannya ini bisa banyak, kalian sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya. Opsi yang lainnya lagi sih bisa jadi juga ada manipulasi di dalam hubungan kalian. Ya sebegitu kuatnya loh hubungan kalian gitu ya. Sebegitu kuatnya hubungan kalian. Tapi ternyata ada yang menipu, ada yang membodohi di dalam hubungan. Seakan-akan semuanya itu baik-baik aja. Gitu. Atau mungkin bisa jadi juga salah satu dari kalian bisa jadi ada yang gak setia. Dan yang satunya lagi gak curiga sama sekali. Gak tahu sama sekali kalau pasangannya itu gak setia. Gitu. Nah, kalau aku lihat kartu berikutnya di sini ada Four of Pentacles ya, kalau nggak salah tadi. Ya, nih. Nah, seperti aku bilang tadi ya di sini sebelumnya di Eight of Swords, ada yang terlalu mendominasi hubungan. Nah, entah kamu atau dia yang mendominasi, tapi ini berhubungan dengan Four of Cups di sini sebagai pertanda, sebagai gambaran kalau ada yang posesif di dalam hubungan. Bisa juga terjadi opsinya kalau dimana uang adalah motivasi atau faktor penting di dalam hubungan kalian. Mungkin pasangan kamu ini tetap berada di dalam hubungan karena membutuhkan uang, gitu. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri, dia butuh untuk aman secara keuangan. Nah, dan ingat ya, ini energinya bisa terbalik seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Bisa jadi kamu yang posesif, bisa jadi juga kamu yang tetap berada di hubungan karena merasa lebih aman secara keuangan kalau bersama dia. Jadi ya ini arahnya bisa kemana-mana sih gitu. Nah, kalau kondisinya tuh adalah dia yang posesif, maka aku ngelihat kamu di sini tuh sebagai seorang Queen of Pentacles sebenarnya. Queen of Pentacles di sini itu bicara tentang kesetiaan, tentang cinta kasih, tentang kenyamanan, kesuksesan secara materi. Kamu adalah orang yang berlimpah, kamu orang yang nyaman sih secara materi. Dan pasangan kamu mempercayakan kamu untuk bisa merawat dia. Untuk bisa merawat hubungan sih sebenarnya gitu ya. Nah, cinta di hati kamu itu sebenarnya itu nggak tergoyahkan. Kamu itu sebenarnya seseorang yang setia. Queen of Pentacles itu orang yang setia loh. Penuh belas kasihan dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama ke pasangan kamu. Tapi di sisi lain, seorang Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang logis, yang gak mudah menyerah dengan cinta buta. Jadi kalau pasangan kamu menyakiti kamu gak ragu untuk menunjukkan jalan keluar ke pasangan kamu. Tapi sebelumnya, pasti kamu berupaya dulu nih supaya semuanya bisa diperbaiki. Bernegosiasi dulu, kalau ternyata masih juga gagal, ya kamu gak ragu untuk berjalan terus dan ya gak menatap lagi ke belakang sih. Itu. Nah, di sini ada strength. Jadi kalau aku lihat sih, aku lihat kamu berusaha sabar, berusaha untuk tetap peduli dengan pasangan kamu ini. Kalau situasinya adalah di mana pasangan kamu yang posesif, atau dia yang mendominasi hubungan, maka aku lihat kamu sedang berusaha untuk sabar dengan situasi ini. Situasi sekarang ini gitu. Bisa terjadi loh. Ada hubungan yang kasar. Bisa jadi hubungan kamu dengan dia tuh kemungkinan kamu tuh mengalami hubungan yang kasar gitu. Jadi dia tuh bersikap kasar sama kamu.
posesifnya dia atau dominannya dia di dalam hubungan bisa saja mengindikasikan kalau terjadi hubungan yang kasar gitu. Aku lihat kamu berusaha untuk maju. Aku lihat kamu berusaha untuk mencoba melakukan sesuatu. Dan kamu tahu kalau kamu mengambil keputusan, apapun itu keputusannya pasti akan berdampak di kehidupan kamu yang lain. Karena itu kamu berusaha untuk melakukan pendekatan yang tenang sih sebenarnya ke pasangan kamu ini. Ya setiap hubungan pasti adalah kan ya riak-riaknya gitu. Dan mungkin yang riak-riak yang kamu hadapi di dalam hubungan itu yang seperti ini gitu. Posesifnya dia, dominannya dia, itu adalah riak-riak hubungan yang harus kamu hadapi gitu. Awalnya kamu optimis sih gitu. Awalnya kamu optimis kalau suatu saat semua bisa terselesaikan. Penerimaan kamu terhadap pasangan kamu kalau menurut aku ya itu luar biasa sih gitu. Apapun dan bagaimanapun dia, kamu tetap menerima dia apa adanya sih. Sebenarnya seperti itu. Kamu sebenarnya nggak pengen berpikir rumit tentang hubungan kamu dengan dia. Apapun dan bagaimanapun dia, pada akhirnya ya seringnya sih kamu tetap bertahan di dalam hubungan. Kalaupun ada yang menyakitkan, kamu yakin nanti juga akan berakhir. Pandangan kamu seperti itu. Ya sesuatu yang menyakitkan itu pasti nanti juga akan berakhir, begitu. Itu pandangan kamu awalnya gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles ya. Dan ya seoptimis apapun gitu ya. Seoptimis apapun ya. Mungkin ini saatnya kamu lagi down gitu ya. Kamu ya kita nggak selamanya semangat terus kan gitu. Kadang-kadang semangat kita di atas, kadang-kadang di bawah. Dan mungkin saat ini kamu lagi ngerasa down, lagi ngerasa di bawah, merasa lagi di titik rendah. Atau bisa jadi ada kesalahpahaman di antara kamu sama pasangan kamu. Dan aku lihat kalau kamu yang membuat kesalahan, maka pasangan kamu menekankan kesalahan itu gitu. Sangat menekankan yang akhirnya membuat kamu tuh ngerasa nggak dicintai. Dan ini membuat kamu berniat untuk mengakhiri semuanya. Itu yang aku lihat karena aku nggak tahu kesalahan apa yang dimaksud ya di sini. Yang jelas kamu ngerasa dikambing hitamkan sih dengan adanya Seven of Swords di sini. Kamu ngerasa dikambing hitamkan dengan permasalahan yang ada. Kamu juga ngerasa difitnah, dijadikan kambing hitam untuk kesalahan yang menurut kamu nggak kamu lakukan. Ada rasa takut di hati kamu. Takut kalau ada masalah yang timbul di antara kamu dengan pasangan kamu. Gitu. Atau bisa jadi juga terjadi salah satu dari kalian itu tertarik dengan orang lain. Tergoda untuk melakukan sesuatu di belakang pasangannya tapi tidak dia lakukan karena dia tahu dia harus setia ke pasangannya. Nah, dia emang tidak melakukan sesuatu yang menyalahi tapi secara pikiran dia sudah tergoda dengan yang lain. Cuma kalau aku ngelihat dari Nine of Pentacles yang ini tadi gitu ya, ini bisa kemungkinan sebagian kecil, nggak semua ya dari kamu yang memutuskan ingin pisah dengan pasangan. Nggak semua loh ya gitu. Tapi ada yang seperti itu sih dan kelihatannya sih ada juga salah satu dari pasangan yang berusaha mengakui ke pasangannya kalau dia mungkin punya orang lain lagi gitu, kalau dia tuh selingkuh. Nah mungkin karena pengakuan selingkuh itulah akhirnya membuat seseorang yang lainnya ini ingin pisah aja gitu. Jadi kalau pasangan kamu yang mengakui bahwa dia selingkuh, akhirnya kamu yang berkeinginan untuk pisah aja. Nah, bisa jadi aja terjadi di mana dia itu mengakui selingkuh sambil menyalahkan kamu. Gitu. Ya, dia menganggap kalau perhatian kamu ke dia berkurang, makanya dia selingkuh. Jadi dia menjadikan kurangnya perhatian kamu itu sebagai tamengnya dia untuk bisa selingkuh. Nah, dari itu loh kamu jadi merasa dikambing hitamkan. Kok bisa ya gitu, pikiran kamu bisa jadi seperti itu. Kamu berjuang kok untuk dia, kamu berusaha kok memberikan apapun yang dia butuhkan. Nah, di situ kamu nggak bisa terima. Itu yang aku lihat ya. Nah, dan dengan permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi saat ini sih, kalau aku ngelihat di sini ada Seven of Cups ya.
mungkin ada baiknya untuk kamu bisa merilekskan pikiran kamu, melepaskan ketakutan kamu. Ada baiknya kamu mengeluarkan awan dari kepala kamu dan melihat lagi gimana sih situasi yang sebenarnya. Jadi ya jangan terburu-buru untuk menjatuhkan keputusan ya gitu. Ada baiknya kamu meluangkan waktu untuk memeriksa setiap pilihan dari keputusan yang kamu coba untuk ambil. Nah, dan di sini ada magician ya. Sebenarnya kamu punya segalanya loh. Kamu punya segalanya untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Kamu pengen dia tetap berkomitmen, kamu bisa kok menegaskan keinginan kamu. Dan kamu bisa kok berani untuk bertindak gitu. Karena kamu punya semuanya. Jadi kenapa harus takut gitu. Kalau kamu ingin meninggalkan hubungan, kamu pun punya banyak pilihan kok. Seven of Cups di sini tuh menekankan juga, menggambarkan juga kalau kamu itu punya banyak pilihan loh. Jadi kamu punya segala sesuatu yang kamu inginkan untuk bisa mewujudkan keinginan kamu. Jadi gunakan gitu. Apa yang kamu miliki itu kamu gunakan untuk bisa mewujudkan keinginan kamu. Magician di sini menegaskan kalau kamu tuh punya kapasitas kok untuk bisa menciptakan apa yang kamu inginkan. Kamu harus percaya diri sendiri. Kata kuncinya itu sih, percaya diri sendiri. Lakukan apa yang menurut kamu itu terbaik. Mau tetap bertahan atau mau meninggalkan hubungan, itu kembali ke diri kamu sendiri. Kamu yang punya pilihan. Bahkan saat kamu harus meninggalkan semuanya, kamu tahu kok kalau kamu bisa memulai lagi dari awal dan akan bisa berhasil lagi. Fokuskan dengan apa yang ingin kamu tuju. Sudah saatnya untuk berpindah dan sudah saatnya untuk mengambil langkah besar ke depan. Sudah saatnya untuk bergerak. Itu yang aku lihat dari Eight of Wands di sini. Dan ingat ya untuk menghindari hal-hal yang ekstrim. Di sini ada Temperance. Jadi Temperance itu selalu menyarankan untuk mencari jalan tengah. Kalau memang kamu saat ini berada di dalam tekanan, perbaiki dulu masalahnya. Ambil nafas dulu, fokuskan dulu diri kamu untuk bisa mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang kamu rasakan. Baru kemudian mengambil jalan tengah untuk bisa tetap seimbang. Gitu. Dan ingat ya, Temperance itu kartunya kamu loh, Sagittarius. Dan Sagittarius itu sendiri itu ada di bawah planet Jupiter. Nah, planet Jupiter itu sendiri itu adalah planet yang mencari pengetahuan melalui pengalaman, melalui toleransi, melalui intuisinya, dan melalui optimismenya. Karena itu, apapun keputusan kamu, Temperance di sini mengingatkan untuk kamu bisa mempertimbangkan setiap pilihan dengan cermat. Harus bisa dibandingkan untuk setiap pilihan, pro dan kontranya seperti apa. Dan tetap harus sabar, jangan terburu-buru gitu. Memang sih ini saatnya untuk bergerak seperti dibilang Eight of Wands. Tapi bergerak dengan pertimbangan yang matang gitu. Periksa kembali motif kamu apa sih gitu ya. Keinginan kamu yang sebenarnya itu apa sih gitu. Nah, kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan, apakah itu yang kamu mau? Coba hitung berkah rahmat yang sudah kamu dapatkan selama kamu bersama dia. Apakah hubungan kalian ini seburuk yang kamu bayangkan? Gitu. Four of Cups di sini sih sebenarnya juga mengingatkan untuk kita bisa lebih membuka pikiran gitu. Banyak kasus yang terjadi ya di mana karena ada masalah di dalam hubungan akhirnya malah meniadakan apa yang sudah dilewati bersama. Coba renungkan sekali lagi. Renungkan pilihan kamu. Mungkin ini saatnya untuk beristirahat dulu mungkin, sendirian dulu mungkin gitu. Apakah itu yang terbaik untuk kamu gitu ya? Pikirkan aja sekali lagi dengan lebih matang gitu. Dan di sini ada 2 kartu pesan untuk kamu. Yang pertama,
When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi ketika saya menerima cinta universe sebagai guru utama saya akan selalu dituntun kembali ke cahaya. Kurang lebih seperti itu terjemahannya ya. Atau benar atau enggak, kurang lebih seperti itu yang aku dapat. Jadi yang bisa aku sampaikan di sini adalah bahwa kamu sebenarnya nggak tersesat. Apapun yang sedang kamu lalui saat ini, universe ingin kamu tuh bisa membuka hati kamu, bisa memberikan cinta kamu kembali ke orang-orang di sekitar kamu. Bisa melewati ini semua dengan penuh cinta. Dengan begitu, maka cinta pun akan berbalik lagi ke arah kamu. Gitu. Universe ingin kamu bisa melewati semua dengan perasaan damai, tidak usah dilawan, ikuti aja arusnya dengan tujuan untuk pertumbuhan jiwa kamu. Semua kecemasan, semua ketakutan, semua kekhawatiran, itu tuh adalah proses untuk pertumbuhan jiwa kamu. Jadi ada baiknya untuk tidak terlalu dirasakan, karena semakin dirasakan malah akan semakin sulit untuk diatasi. Tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Berusaha mengendalikan semuanya itu hanya akan membuat beban itu semakin berat. Gitu. Dan yang bisa aku sampaikan lagi di sini adalah ya mungkin kita bisa mengurangi kecemasan dan ketakutan kita itu dengan cara belajar untuk percaya bahwa apapun yang tidak terwujud saat ini tidak akan menimbulkan kerugian apapun. Coba aja untuk percaya itu gitu. Adapun kehilangan yang kamu rasakan itu lebih karena ekspektasi dari hasil gitu. Maksudnya begini, kamu bisa merasakan kehilangan karena kamu berekspektasi. Kamu berharap dia akan memberikan hal yang sama ke kamu seperti apa yang kamu berikan ke dia. Berekspektasi di sini kurang lebih artinya dengan berharap gitu. Jadi berharap dengan kamu berjuang untuk dia, maka hasilnya dia pun akan berjuang yang sama tentang kamu. Gitu. Jadi kalau kamu berekspektasi seperti itu, kalau kamu berharap seperti itu, maka memang akan ada rasa kehilangan. Dan inilah yang akan semakin menguatkan rasa kecemasan kamu, semakin menguatkan rasa kehilangan kamu. Gitu. Ya. Jadi apapun yang sudah kamu perjuangkan untuk dia, kalau aku sih ya, kalau aku ada di posisi kamu, aku akan lepaskan. Ya aku anggap aja amal gitu. Namanya amal ya. Namanya amal yang nggak berharap itu akan kembali. Jadi sedikitnya akan mengurangi rasa kehilangan dan ketakutan lah gitu. Karena ya nganggapnya itu amal gitu ya. Jadi ngapain ya kalau nganggap amal kan ya nggak berharap itu akan kembali ya gitu. Jadi bisa ngurangin rasa takut, bisa ngurangin rasa kehilangan lah gitu. Dan satu hal lagi, dengan kamu membiarkan diri kamu untuk mempercayai diri sendiri seperti yang dibilang tadi di mana? Magician. Tadi Magician tadi kan bilang untuk percaya diri sendiri gitu ya. Nah, dengan bisa mempercayai diri sendiri seperti yang dikatakan Magician ini, maka semesta atau universe pun akan tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Gitu. Dan untuk pesan kedua di sini ada I choose love no matter what gitu ya. Saya memilih cinta apapun itu. Ini berkaitan sih dengan pesan di kartu pertama tadi ya, kalau nggak salah. Tadi aku jabarkan pesannya untuk bisa melewati semuanya dengan penuh cinta, bisa melewati semuanya dengan perasaan damai. Kalau nggak salah begitu. Jadi maksudnya begini, apabila kita bisa melihat cinta dalam setiap situasi, disitulah sebenarnya kita mulai menghilangkan rasa takut. Jadi coba untuk melihat sisi baik dari setiap peristiwa, coba melihat sisi baik dari setiap orang di sekitar kamu, apapun itu. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai hidup kita. Dengan begitu, maka kebahagiaan dan kepositifan perlahan-lahan akan mulai terpancar dari diri kita. Oke, Sagittarius, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa kamu dapatkan dari readingan ini. Thank you udah nonton video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.